Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kamu muliakan, pimpinan daya Darul Rahmah Kota Banjar, yang kamu muliakan guru yang bersama Al-Mukarram Abu Mahmudin Usman sebagai pemateri peran sufisme dalam membangun karakter umat. Beliau pimpinan daya Istiqamaddin Terambi Aceh, Perempu Aceh Barat, yang kamu muliakan Abu Yazid Al-Yusufi SAG. Nantinya beliau akan menyampaikan materi implementasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kamu muliakan Abu Fabia Hatta atau Dr. Tengku M. Hatta LC MED. Padumpo gelar Purpo. Beliau wakil ketua MPU Aceh yang menyampaikan materi nantinya jual beli online dan pegadaian dalam perspektif Islam. Ini semestinya yang hadir adalah Abu Tibreh Teguh Haji Faisal Ali, Ketua MPU, karena beliau tiba-tiba harus ke Jakarta. Alhamdulillah Abiyah Hadda sudah hadir di sini mewakili beliau. Kemudian yang kami muliakan, yang kami hormati abu-abu pimpinan daya yang sudah hadir di tempat yang berbahagia ini. Kemudian yang menghormati Teguh-teguh Bandung, abu-abu Bandung, pimpinan kampung, ibu-ibu, umi-umi, hadirin sekalian. Jadi karena waktu kita dikejar oleh waktu, jadi kita mau langsung kita ada tiga materi di sini disampaikan oleh Abu Danyong dan Ledro. Nanti telah menyampaikan materi, kita panel terus sekaligus. Nanti telah menyampaikan materi semuanya, tiga materi, akan ada sesi tanya jawab. Diharapkan kepada guru-guru yang kamu jodengokna Abu Danyong hadir bersama Ridayong dapat mengajukan pertanyaan, tapi pertanyaan diusahakan sesuai dengan tema pembahasan pada hari yang berbahagia. Jadi wate kepada pemateri kamu harapkan memang sesuai dengan jadwal waktu yang diberikan. Jadi mau belah jadi kamu leke berai-rai tak lebih mau belah itu wate perlu itu banyak-banyak tidak ada yang jawab menyol lebih malam udah teduh terus. Yang pertama, dengan segala kemuliaan kamu laki kepada Abu Mahmudin memang kurelun dua lantuk buat dilawat dulu kepada Abu Mahmudin untuk menyampaikan materi. Abu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd.
yang kami muliakan Abu Pimpinan Daya Darul Rahmah beserta keluarga besar, yang kami muliakan Abia Wakil Ketua MPU Aceh, dan Abu Yazid anggota istimewa MPU Aceh, yang kami muliakan seluruh abu-abu, walid, abah, ayah, seluruh pimpinan daya, para ulama-ulama, tokoh-tokoh masyarakat, seluruh dewan guru, santri dan santriwati Daya Darul Rahmah, dan beserta seluruh para undangan yang telah berhadir pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk dapat hadir dalam rangka merayakan haul yang kelima almarhum guru besar kita bersama yang ada di Kupang. Terima kasih juga kepada panitia dan moderator yang hari ini mengajak kami untuk ikut serta bersama-sama dalam memperingati Haul Al-Mukarram yang mulia pada tempat yang berbahagia ini. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh moderator tadi, bahwa kami hanya diberi waktu 15 menit jadi untuk menyampaikan materi-materi yang telah kami siapkan. Dan karena kami lihat banyak di antara peserta muzakarah yang hadir, jadi belum mendapatkan catatan-catatan yang telah kami siapkan, maka kami mengambil kesimpulan sesuai dengan waktu yang diberikan, kami akan baca saja apa yang telah kami tulis dalam beberapa lembaran makalah kami, jadi untuk kita semua pada hari ini. Perlu kami sampaikan bahwa khusus bagi saya, bahwa ini makalah yang akan saya baca nanti, ini adalah merupakan kesimpulan daripada ibarat-ibarat dari beberapa kitab yang telah kami kaji, kami pelajari. Maka inilah hasilnya yang akan kami bacakan pada hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan judul yang diberikan kepada kami, peran ulama sufi di dalam membangun karakter umat. Tentu judul ini berkaitan erat dengan ilmu tasawuf. Karena itu maka pada awal makalah kami jelaskan tentang ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf adalah satu ilmu yang dengannya bisa mengetahui hal ahwal hati, baik yang terpuji atau tercela, dan juga satu ilmu yang membahas bagaimana cara untuk membersihkan hati dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dan juga membahas tata cara berjalan menuju kepada Allah. Dan ulama-ulama atau siapapun yang membidangi dan mengamalkan praktek tasawuf disebutkan dengan as-sufi,
atau ulama sufi. Ini pengertian ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf merupakan ilmu batin yang memberikan manfaat pada hati agar tetap hidup dan bersinar. Sebab hati yang hidup dan bersinar menjadi modal segala kebaikan, kesuksesan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Maka dari itu wajib ain bagi setiap orang mukallaf untuk belajar ilmu tasawuf dan berguru kepada ulama sufi, walaupun dia seorang ulama. Ini penting. Ulama sendiri diwajibkan juga mengkaji ilmu tasawuf, mempelajari ilmu tasawuf, tentu kepada guru-guru yang ahli. Apalagi kalau yang bukan ulama, tentu lebih wajib. Syekh Al-Tibi berkata, orang yang alim walaupun dia seorang ulama besar, tidak boleh merasa puas dengan apa yang telah dia ketahui, tetapi wajib baginya untuk belajar kepada seorang guru yang bisa mengetahui penyakit-penyakit hati dan cara membersihkannya. Imam Ahmad bin Hanbal berkata bagi anaknya, wahai anakku, seringkanlah duduk dengan ahli hadis dan janganlah kamu duduk dengan kelompok sufi atau tasawuf, karena banyak di antara mereka yang jahil dengan hukum agama. Ini pesan Imam Hambali kepada anaknya pertama kali. Kemudian manakala Imam Ahmad bertemu dengan Abu Hamzah Al-Baghdadi, salah seorang ulama sufi pada masa itu, dan melihat hal ahwal pengikut-pengikutnya, maka Imam Ahmad berkata kepada anaknya, wahai anakku, sering-seringlah kamu berkumpul dengan kaum itu, maksudnya pengikut Abu Hamzah Al-Baghdadi, karena berkumpul dengan mereka bisa menambahkan ilmu, muraqabah, khasyah, yaitu takut kepada Allah, zuhud, dan himmah yang tinggi. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berbolak-balik pergi ke majlis sufiyah dan menghadiri majlis zikir mereka. Ada orang yang bertanya kepada mereka berdua, sering pergi ke majlis sufiyah padahal mereka orang-orang bodoh. Beliau menjawab, sungguhnya di sisi mereka, maksudnya ahli sufi, terdapat pangkal segala urusan, yakni ketakwaan kepada Allah, mahabbah dan ma'rifah kepadanya. Ini jawaban Imam Syafi'i ketika ditanya oleh murid-muridnya tentang mengapa beliau sangat rajin mengikuti pengajian-pengajian ulama-ulama sufi. Ilmu tasawuf sangatlah berperan dalam kehidupan seorang muslim yang mukallaf.
karena dengannya dia akan menjadi muslim yang sejati, berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya lahir dan batin, di khalayak ramai atau seorang diri. Tapi hal ini sangat sulit tercapai kalau bukan karena ada seorang guru atau murjid yang kamil yang bisa mengajarkannya pengetahuan tentang penyakit-penyakit batin dan cara mengobatinya. Karena banyak dalam ilmu tasawuf istilah-istilah yang sering mereka pakai dan tahapan-tahapan yang harus dilewati seorang murid untuk terciptanya mutasawwifin yang sempurna. Dan juga wajib bagi setiap mukallaf untuk belajar ilmu tasawuf yang dapat memfasidkan ibadahnya, seperti riya, ujub, sum'ah, takabur, dan sifat-sifat lain yang dapat membinasakan ibadah. Begitu juga wajib belajar perkara yang wajib dilakukan di saat beribadah, seperti ikhlas, pujian, syukur, dan lain-lain. Dan tidak wajib baginya untuk belajar perihal masalah-masalah yang rumit di dalam ilmu tasawuf. Begitu juga di dalam ilmu tauhid. Dikhawatirkan terpeleset ke lembah yang sesat. Bahkan haram bagi orang yang tidak paham istilah-istilah mereka untuk membaca kitab-kitab mereka seperti Ibnu Arabi, karena seringkali mereka mengucapkan kata-kata yang tidak dimaksudkan makna lahiriahnya. Begitu juga haram mengajarkannya bagi masyarakat umum. Ya, maka di sini para ulama sufi memainkan peran yang sangat besar dalam membangun karakter umat dengan keahliannya di dalam tasawuf. Kenapa demikian? Karena ulama sufi yang orang yang betul-betul berdoa keadaan murid, sehingga ketika bijak pelajaran ke murid hantalah baju berdoa tingkat kemampuan daya paham murid, sehingga ulama sufi tersebut dia bisa memberikan kepada ilmu murid sesuai dengan kemampuan daya paham mereka. Maka penting sekali ulama-ulama sufi yang seperti ini kahana kedua pilih makanan roh le orang ngajak berat begitu jauh le orang yang berat beda orang yang berat gejak meja pu yang hawa tau iganya anak keduri. Kadang-kadang yang hawa koknya yang berbahaya bagi diri koknya. Maka dengan nak guru sufi yang ahli, orang banyak akan selamat. Hanatalah berjubah. Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi menjelaskan di dalam ilmu tasawuf ada 3 kata yang sering kita jumpai dan sering disalahartikan oleh orang awam.
yaitu syariat, tarikat, dan hakikat. Ini istilah-istilah yang sering digunakan oleh ulama-ulama bersufi dalam kitab-kitab mereka. Syariat adalah hukum Allah yang diturunkan kepada Rasulullah, yang dipahamkan oleh para ulama, baik secara nas atau istimbat, yang terkumpul di dalam 3 ilmu, yaitu tauhid, fikih, dan tasawuf. Jadi ilmu yang 3 ini disebut ilmu syariat atau disebut syariat. Orang awam nyola sering salah paham dalam memahami pengertian syariat, seolah-olah syariat nyangkan tasawuf, seolah-olah syariat nyangkan tauhid, syariat muat fikih biasa, fikih murni. Ini kesalahan paham daripada masyarakat umum. Maka Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi mengingatkan tanya berhati-hati dalam memahami pengertian 3 kalimat tersebut: syariat, tarikat, dan hakikat. Syariat adalah kumpulan ilmu yang 3, itulah yang disebut syariat: tauhid, fikih, dan tasawuf. Lalu tarikat, apa itu tarikat? Tarikat adalah pengamalan syariat dengan menjauhi segala larangan lahir dan batin, dan melakukan segala perintah-perintah Tuhan dengan kadar kemampuan masing-masing. Pengamalan ilmu yang 3 itu tadi disebut tarikat, atau pengekeun suluk. Hakikat, apa itu hakikat? Hakikat adalah hasil daripada pengamalan syariat, itu disebut hakikat. Buah daripada pengamalan syariat yang baik menghasilkan hakikat. Maka dari itu Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi menjelaskan bahwa hakikat dihasilkan dari tarikat, yakni pengamalan syariat. Dan bagi setiap orang yang menempuh jalan akhirat harus berkumpul 3 perkara di atas, yaitu syariat, tarikat, dan hakikat. Kemudian Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi menjelaskan dalam kitab Sirus Salikin, ilmu syariat terbagi 2 pembagian. Pertama, ilmu zahir, yaitu ilmu usuluddin, tauhid, dan ilmu fikih. Kedua, ilmu batin, yaitu tasawuf, yang terdiri dari ilmu tarikat, hakikat. Ini ilmu cara. Adapun syariat, maka orang yang menjalani ilmu tasawuf, yang terhimpun di dalamnya itu syariat zahir dan syariat batin, maka dinamakan orang sufi yang muhakkik, artinya orang sufi yang kader makam hakikat. Imam Malik berkata, orang yang mengaji tasawuf tanpa mengaji ilmu fikih, sungguhnya jadi ia zindik. Imam Malik juga berkata, orang yang mengamalkan syariat tanpa berhakikat, maka jadilah ia orang fasik. Orang yang hakikat tanpa mengamalkan syariat, maka jadilah ia orang zindik. Orang yang mengumpulkan di antara syariat dan tarikat, itulah sufi yang muhakkik. Ini kata Imam Malik. Maka mengingat ilmu tasawuf adalah mengamalkan syariat
seperti ilmu fikih dan lain-lain. Maka setiap orang yang bertasawuf harus mengetahui dan mengamalkan ilmu fikih. Syekh Abdul Samad Al-Palimpani di dalam kitab Sirus Salikin menjelaskan lagi, orang yang belajar ilmu tasawuf terbagi 3 tingkatan. Pertama, orang mubtadi, yaitu orang yang masih memiliki nafsu. Maksud nafsu, nafsu amarah, nafsu jahat. Hatinya belum bersih daripada maksiat-maksiat batin seperti marah, dengki, iri hati, ria, dan lain-lain. Meskipun anggota zahirnya sudah bersih daripada maksiat, maka orang itu disebut dalam tasawuf orang mubtadi namanya, tingkat yang paling bawah. Kedua, orang mutawasid, yaitu orang yang hatinya telah bersih daripada maksiat batin. Ini kebenaran orang mutawasid, arti kebetulan kagli dari seluruh maksiat batin. Yang ketiga, orang muntahi, yaitu orang yang telah memiliki roh yang suci hatinya daripada maksiat batin, suci hatinya daripada selain Allah. Mereka adalah para arif billah yang telah sampai ma'rifahnya kepada Allah dengan ma'rifah yang sebenarnya. Kemudian haram bagi orang mubtadi untuk belajar dan mengajarkan untuknya ilmu hakikat. Maksudnya pelajaran orang muntahi seperti kitab-kitab karangan Ibnu Arabi, karena hal ini tidak bermanfaat, bahkan memberi mudarat baginya. Barangkali bisa jadilah dia orang zindik. Hanya masalahnya LBWJ telah mengeluarkan fatwa tentang kitab-kitab apa saja yang boleh dipelajari oleh orang-orang umum yang disebut dengan mubtadi. Jadi hancur tanya masyarakat umum mempelajari dah pelajari gelau ataupun dah pono gegau, jadi kitab-kitab kelas tinggi, karena sangat berbahaya ketika nahinan kalimat-kalimat yang salah dipahami, maka bisa katanya dalam sesat atau bahkan bisa menyesatkan orang lain. Syekh Ihsan Muhammad Dahlan dalam kitab Siraj Talibin menjelaskan orang bertasawuf banyak sekali yang sesat, lebih-lebih di masa sekarang, yaitu mereka orang-orang yang mendakwa dirinya memahami ilmu ma'rifat, musyahadah Tuhan dengan mata hati, dan telah melewati makam-makam dan ahwal, dan mendakwa sudah begitu dekatnya dengan Allah, sehingga mereka menduga ilmu mereka lebih tinggi dibandingkan ilmu ulama-ulama terdahulu, dan mereka melihat ulama fikih, tafsir, hadis, dan karangan-karangan ulama lainnya dengan pandangan rendah dan kehinaan. Padahal pada hakikatnya di sisi Allah mereka lah orang-orang yang jahat, bodoh, dan munafik. Jadi kami kira nyoka habis nyalun sampaikan kemudian nyopa nyalun sampaikan referensi ji dasar-dasar ji mandung dari kitab-kitab yang terlampir diikut makalah ulun tuan. Jadi endo mandang, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abu Dayo yang sampaikan sangat jelas terkait tasawuf, apalagi dalam akhir-akhir ini di Aceh muncul kelompok-kelompok yang terjadi pro kontra. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Abu sangat luar biasa, namun demikian nantinya telah dua lagi materi dan harap kepada Bapak Ibu, kepada Abu Bandung tanya jawab, diskusi dengan lebih memperdalamkan materi yang beliau sampaikan. Tentunya yang kedua materi tentang jual beli online, jual beli tanpa akad, tanpa dalam majelis akad, lewat HP, lewat telepon, dan hukum pegadaian dalam perspektif Islam atau dalam perspektif fikih, ya. Ini disampaikan oleh turidanya bersama Dr. Tengku M. Hatta LCMED, beliau wakil ketua MU Aceh. Kepada Abia, kamu persilakan. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukuranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Syukur alhamdulillah, Pak Bengah yang berbahagianya dengan izin Allah kita dapat berhadir dalam hul daripada Allah Yarham Abu di Kubah yang kelima. Mudah-mudahan doa dan kegiatan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan para sahabat beliau sekalian yang Tuhan muliakan. Abu sebagai pimpinan daerah Darul Rahmah, para abu semua, Abu Mahmudi, Abu Yazid Al-Yusufi, Abu moderator, dan para abu semua yang lain yang gak berhadir, yang mungkin Tuhan sebutkan satu persatu karena waktu cukup tegasnya moderator. Jadi sebenarnya ilunnya ban serap medihnya doa Abu Zibreh doa Abu Mahmudi, Abu Yazid, Abu Zibreh genang lu Abia Eden Majrur. Dan memang dengan waktu yang singkat disampaikan karena kebetulan beliau ada kegiatan di Jakarta yang tidak bisa dielakkan. Pada prinsipnya hal-hal yang akan kita coba sampaikan, hal-hal yang akan kita sampaikan adalah pada prinsipnya ilmu kalian bahwa sebagai sebuah forum muzakarah tentunya nanti belum kesimpulan validnya adalah kembali kepada para guru-guru sekalian. Cuman barangkali di sini kita coba kalian beberapa hal dari beberapa referensi yang sempat kamu peroleh yang mungkin akan menjadi beberapa landasan terkait dengan topik yang akan kita coba sampaikan ini. Sebenarnya di sini ada dua materi, berarti jual beli online, kemudian pegadaian. Jadinya dua hal yang berbeda. Waktu 15 menit. Berarti saboh masalah 7 menit itu. Mukadimah 5 menit pun tinggal 5 menit waktu. Jadi mungkin lu kira pegadaiannya familiar. Pegadaiannya ma'ruf adalah sebagai wasiqah bagi hutang.
ya kan, berarti intinya sebuah kepercayaan. Cuma yang bergulir dalam masyarakat lebihnya barang gadaian boroknya terjadi intifa, mengambil manfaat itu si murtahid, tidak orang yang terima. Ini mungkinnya harus diluruskan, karena pada prinsipnya sebagai wasitah mudah, adapun intifa tetap kepada si rahin sebagai pemilik mutlak bagi harta borok ataupun tidak diintifak sama sekali, sebab intifak yang dibolehkan selama tidak menyebabkan kepada rusak maslahah bagi wasikah hutang. Ya, jadi nyantik nak beberapa kriteria lu kiranya agak familiar, cuman yang mungkin perlu kepada kajian itu adalah tentang jual beli online. Terkait dengan jual beli, sebagaimana kita maklumi, seiring perkembangan zaman memang uronyo terjadi semacam pengembangan improvement dalam akad muamalah. Jadi kalau dah dino urang hanale belo barang ya dan biadin lagi jamun, bahkan transfer bank di hana ya intat lepeng ka teguan kode sering kai damong ke lehoi damong ke kai damong na yang salah damong kadang-kadang damong lari keninggok na penipuan macam tu. Jadi ini mungkin yang akan menjadi fokus kita bersama bahwanya yang pertama sekali pada saat kita jual beli online itu yang menjadi hal adalah tentang ijab kabul, karena urang hanam sapat dua ini, urang hanam sapat. Nah, ketika hanam sapat urang sidro ini di Kota Fajar, si baik dengan aplikasinya mungkin di Medan ataupun di Jakarta atau di mana, ya. Maka ada sebuah ibarat yang kamu rumpuk dalam kitab Hasyiah Syarwani, syarah daripada Tuhfatul Muhtaj, disebutkan di sini bahwa wal kitabah ilah wa mithluha khabarus suluk al muhdas fi hadhihi al azminah fal aqdu bihi kinayatun fima yadhhar. Jadi kitabahnya tulis tanya buat tebek online tulis kan contreng tanya membantah belum saja bak pun di nama di aplikasi Shopee ataupun kan. Jadi di situ kita menulis mengetik soalan keranjang kan. Jadi nada ketik-ketik yang kitabah tulisan-tulisan kita sebagai bentuk setuju dan sebagainya pada takalan dari kitab-kitab turas ditamong dalam kinayah pada takalan. Ini yang pertama sekali, berarti ketika terjadi proses daripada pemesanan dengan menggunakan tulisan menyatakan tulisan itu masuk dalam bentuk ijab kabul secara kinayah nyusareh lafzan kan tidak kalah. Kemudian yang kedua terkait dengan urang ji'uh terkait dengan urang ji'uh sebahanan sapat dalam sebuah ibarat di sini daripada Syekh Zakaria Ansari, kitab Al-Ghurar Al-Bahiyah, hinan disebutkan walau tabaya'a mutabaidain, seandainya terjadi akad jual beli sementara dua orangnya mutabaidain ji'uh dua hanam tapat dua, fal asahhu thubutul khiyar, maka menurut pendapat sah sebut khiyar. Tentu mufumjih akadnya sah dan dalam akad yang sah itu sebut khiyar. Ya.
Bahkan disebutkan oleh Syekh Sulaiman bin Muhammad Al-Bujairimi dalam kitab Hasyiah Bujairimi Al-Manhaj, watai dua-dua orang yang berbeda tak kedi tulis surat ya, kirim kalun blok, kalun pesan barang sekian harga dan sebagainya, yang kiban dan kalian majlis akad selamanya mungkin yang kita yang pahami yang kita dengan majlis akad, majlis terjadinya transaksi duk mutapak inan bak gede ya, yang majlis akad maka sebut khiyar majlis nanti banyak khiyar syarat kalau ilok kan. Maka ini nak ibarat daripada Hasyiah Bujairimi, wa majlisul maktub ilaih huwa alladhi qabila fih wa majlisul katib huwa alladhi kana fihi inda qabulil maktub ilaih. Sama dengan masing-masing ya, ketika mutaba'idin dua orang yang ji'o ke si maktub ilaih yang mungkin dalam halnya si mustari ya, yang berarti yang akan majlis kegaknya adalah alladhi qabila fi tempat yang kabul barang, yang kabul akad pada yang tempatnya ya, tak pisah dua yang tempat dua alladhi qabila fi. Cuma si katib itu tentang si baik si alladhi kana fi adalah orang yang agaknya nak sebuah tempat pajang indah kabul maktub ilaih, ketika si maktub ilaih dikabul, maktub ilaih si mustari misal pada buka contoh pegah yang mangat ilaih ikut bintihnya misal ya, wateganya kabil tu hideh maka pat katanya bunuh ini wadah tak bunuh tapi tu dah wateganya kabul kata weh kedeh, maka hideh yang dengan majlis akad dinisbah kepada si baik. Kapan yang itu tu? Itu bukan mana? Dari istilah mana nak dipang, jadi kamu itu hukumnya. Oh mana? Oh kalau berarti juga masalah. Mustari pembeli, baik penjual. Jadi memang yo katalah mufhum yo. Jadi ilung hana lum buat makalah lagi punya kenyanya kerja ke abi hana jelah dong. Nyabu jika pah jadi. Jadi hana lo bikinnya berarti untuk mutakarah. Jadi nak tulak dari kesimpulan mutakarah atau kesimpulan dari kita yo kan. Cuma hana punya kok je henti gambaran ke kebesaran yang mutaratul itu agaknya anda Gah Abu Alizar insyaallah yang clearkan kan. Jadi data kalian hinang berarti majlis akadnya hampir sesuai dengan ibarat Syekh Wahbah Zuhaili, bukan dilihat kepada zat syakhsnya, zat sosok yang mutaakidannya, dan dilihat adalah zaman dan waktunya, halnya yang dilihat kan? Sesuai dengan referensi guna kitab Bujairimi dan Najib dalam referensi kitab Ghurar Al-Bahiyah bahkan dalam kitab Hasyiah Ubadi Alal Ghurar Al-Bahiyah dalam syarah daripada kitab Syekh Zakal Al-Ansari yang disebutkan seandainya kabul jibil lafad, seandainya tak kabulnya dengan ucapan yang bedah dah dengar orang yang tong katanya, walaupun hanya dengar oleh orang yang berlaku transaksi. Wa illam yasma'hu sahibuh, mana wa illam yasma'hu sahibuh bagaimana yutasawwaru jawabuh ma'a adam yasma'i bil i'timad 'ala al-qara'in kan. Maka baca ada jawab banyak, berarti jawab banyak dengan i'timad di atas karena bahan ada dengar dengan yang penting orang tu boleh dengar. Bahkan kesyarah lo bi an hamalat hurrih ilaih faqabila dengan surah di telefon untuk ijab kabul bi an hamalat hurrih dengan dibawa ucapan tadi oleh angin. Ya zaman kan hana telefon lo dile-dile kalau na HP kalau na alat
sehingga yang petuk suara urung ji'uh nyan angin truk buat katanya nyan buat dekat truk angin faqabila maka dikabul fa innahu yasyahu maka kabulnya sah pada hai urang hande dengar guna lafaz ijab yang penting urang tu dah dengar wala urang ji'uh hande dengar ya ke yang andai kata dilakukan ijab kabul itu secara lafaz ya punya secara kitabah berarti kinayah punya kinayah berarti selama nak niat untuk akad jual beli maka dia berlaku hukum akad jual beli. Kemudian nak pendapat lo dia pegah-pegah pendapat tu ya kan ketika lafaz yang digunakan itu adalah lafaz bai ulun blau atau ketulis jual beli tulis ya dengan lafaz bai nyo yang kekalan kiban karena nyo ada takalan prosesinya adalah ketika jual beli online itu barangnya tidak hadir barangnya berarti mausuf fit dhimmah gitu barangnya berarti semacam disebutkan kriteria barang yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban daripada si penjual sementara barang tidak hadir dalam majlis si mutaakidin pun ana baganyan barang agak ada kala lagi tengok langsung tapi tak gambar tak kriteria kagak tulis hinan meno kondisi dumno panjang segala macam nyo gambar nyo bentuk ya jadi karena kriteria kau mausuf ini kan sifatkan beberapa kriteria ya sebenarnya itu masuk dalam salah satu bab kategori salam menyo bab salam dalam istilah fikih nyo mesti raksud al-jihal handik mutang rasul manji berarti transfer pengilai lah nyo bahasa haji no kemudian baru jud kirim barang menalah kira-kira ya transfer pengilai cuma ini kau nampola COD no COD anak juk tak perlu ya mbak jadi ini nak buang ibarat andai dikenal tidak orang dalam kitab mahali ya ishtaraitum minka thawban sifatuhu kadza bihadhihi darahim lumlo ba'dana baje yang sifat bajenya lagenyo tersifati baje buno dengan dirhamnya nah karena kan undang-undang ini kan payah dirham la bi'atuka maka kan bi'atuka lafaz baik digunakan padahal menyertai prosesnya itu adalah salam dalam bab fikih muamalah yang tetap menurut pendapat yang kuat in akada bai'an la salaman tetap in ikat sebagai bai' tidak dianggap in ikat sebagai salam ya pakat i'tibaran bil lafaz karena yang gegala lafaz kan gekalan kepada makna gekeun lam hasyiyah amirah mana in akada bai'an al mu'tamad yang mu'tamad i'tibar bil lafaz wa taka in ikat sebagai bai' wal ahkam fihi aidan tabi'ah lil lafaz hukum yang ada padanya juga ikut bagi lafaz oleh karena kaki ikut hukum bagi lafaz fala yushtaratu qabdu thamanih fil majlis maka tidak lagi disyaratkan akan qabat saman dalam majlis yang merupakan syarat pokok bagi bai' salam sama dengan tetakalan laginya karena COD lewatnya menggunakan bahasa jual beli bukan bahasa salam berarti berlaku hukum jual beli ya ini sesuai dengan habar amirah berarti ini tak timpulkan terlapih ini kalau ketimpulan terbaik ilmu pihak nampung yo ada baru sama-sama nampung yo jaklah kena nampung ke tidak cuma lu coba kala-kala ibarat untuk kepesahan liabu nah pada kure-kure katanya alhamdulillah belumnya banterap yo tunggu kobrat yo tu ya cuma karena nak liabu si brand dia aja dia kan karena sampaikan undangan katret maka dapat takalan hinan buat akad jual belinya secara online ini dengan beberapa kajian kuno takalan tidak ada masalah ya, baik COD pun ada pendapat ya, dari amirah yang mengatakan i'tibar tapi gunakan lafaz jual beli baik gunakan lafaz salam menan sekalan kesimpulan selapih tapi nanti bisa dibahas lebih detail dan banyak salah tak sesuaikan dengan buku karena ini adalah sebagai forum bahasa mungkin lagi yang nilai lagi maaf menyukai lebih wadah dan untuk penjelasan lebih konkret gebulir oleh Abu Moderator insyaAllah
kita kudu doa lagi mah doa kembalikan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rektor baca timbulan tentang terus Ci, terima kasih kepada Abia Hatta yang sudah menyampaikan, memberikan ilmu kepada kita semua. Mudah-mudahan abu-abu yang hadir di depan berbahagia bisa memberi masukan dan kritik sehingga terjadi nantinya ada pendalaman yang lebih baik dan akan menghasilkan kesimpulan yang kita insya Allah yang kita sepakati. Terusnya terus J kepada Abu Yazid, kita persilakan. Judulnya mengimplementasikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau pimpinan daya Madinatul Diniyah Darul Ulumuddin, disingkat dengan Madu. Jadi menyojak pelawate menyodayau nah abun madu berarti gaya yang tapi bukan madu dan racun. Kamu pisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kamu muliakan Abu Cud, pimpinan daya Darul Rahmah, dan Abu Lud, pimpinan daya perbatasan, anu daripada guru yang kita yang bersama almarhum Abun di Kubah. Yang kamu muliakan pemateri Abu di Serambi di Melabuh, Abia, pimpinan daya Al-Madani Al-Aziziyah, dan juga wakil MPU Aceh. Yang kamu muliakan rakan kamu moderator Cukmoh, kamu hanam tepulang nyokino kuih Cukmoh banyak tegas tinggal baiknya moderator karena jatuh kamu jadi kepitu-pitu kamu kita orang lain kemudian kami muliakan para abu, para abadi, abi, abun, tengku-tengku yang telah berhadir di tempat yang berbahagia. Kamu lebih singkat untuk karena waten kamu lebih judul mengimplementasikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Implementasi adalah penerapan teori, penerapan aturan atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ketika ada kemudian akidah adalah atau ilmu yang dengan ilmunya katanya menjadi mukmin yang sejati. Ahlussunnah wal Jamaah adalah secara garis besar pengikut garis-garis yang diketuai oleh dua imam besar, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, sehingga bila disatukan adalah penerapan pengetahuan menyangkut tentang akidah yang berpedoman atau didasari oleh pendapat-pendapat Imam Asy'ari dan Imam Maturidi dalam keseharian katanya.
Kaum muslimin yang kami hormati, ada 5 kerangka untuk gudanya agar tercapai dengan implementasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama, gudanya harus mengetahui sejarah muncul firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kelima, tokoh pendiri ini. Yang keempat, kandungan dasar dan inti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kelima adalah kriteria ajaran Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri. Mengingat waktu 15 minit yang sabar menton ke 20 minit lagi. Jadi hasil untuk tasykot secara rinci. Para abu yang kami hormati, selain dari firqah Ahlussunnah wal Jamaah, na 7 buah firqah dalam Islam, firqah besar. Pertama, firqah Mu'tazilah itu pecah menjadi 22 bahagian. Kedua, firqah Syiah yang pecah menjadi 22 bahagian. Firqah Khawarij pecah menjadi 20 bahagian. Firqah Murji'ah pecah menjadi 5 bahagian. Firqah Najariyah itu hanya pecah menjadi 3 bahagian. Firqah Jabariyah hanya 1. Kemudian firqah Musyabbihat atau Mutajassimah yang mungkin barangkali di Aceh sangat center dengan firqah Mujassimah, yaitu pena anggota tubuh Allah Ta'ala, di mana mereka memahami Allah itu bertangan seperti tangannya layaknya manusia, memiliki wajah dan sebagainya. Yang paham Mujassimah yang sangat center dan sedang berkembang untuk menggeser paham-paham Ahlussunnah yang umumnya bertengger di daerah-daerah. Maka menyodanya tengku daerah hana gaduh batas membuat yang gaduh kero di matradanya ijak tagau menyodanya gaduh hana tas membuat insyaallah gaduh kero anak payah digaduh higo. Umpama katanya na daerah di daerah na urang tapi urang hana tertumbuat nyan urangnya je kebangai dan tengok akan terima ajaran awayan. Di urangnya cukup intens dilakukan dakwah untuk diputamong paham-paham urangnya bagatanya. Maka jino anak katanya anak yang sibuk dengan WA, sibuk dengan TikTok dan sebagainya yang di dalamnya dipasau awayan. Dipasau ilmu-ilmu awaknya yang 7 buah lemburahnya mandumna dalam TikTok ya. Jadi ketika katanya hana gata mengerti putra Ahlussunnah wal Jamaah, yang itinan tacok bicu-bicu, tacok selangkah demi selangkah. Maka katanya orang daya berbi yakin tak sembuh. Baik 10 ton tak bergau daya mesti tahu hati malim tu. Kemudian yang ingin sampaikan adalah sebuah perkara yang ke bahagian inti daripada ajaran yang berkembang dalam firqah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam Islam na 8 buah firqah besar. Di salah satu kepunan dengan firqah Ahlussunnah wal Jamaah atau sering disebut dengan Sunni. Yang Sunni pun yang pecah-pecah loh. Pecah je. Nah Sunni yang memiliki yang mengajarkan berkatanya melalui akaid, maka na yang ke akidnya untuk lebelah perkara, na yang ke tikurun belah, na yang ke 20 yang beda-beda urangnya. Menyo dalam akidah urang Muhammadiyah juga untuk lebelah buah perkara dari wujud tanpa kalam. Dari sisi akidah Muhammadiyahnya baik tergengkeun ngon katanya. Walaupun dia lebelah tetap ji akidah dengan akidah yang lagi katanya. Yang hana akidah dengan akaidnya adalah Wahabi. Yang kangon katanya baik termengerai. Di Muhammadiyah yang kangon di katanya pertiping kangon.
atau Ahlus Sunnah yang dalam kerangka besar dengan Sunni atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama adalah tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Yang akidah dasar dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'ah. Nyo yang harus dipahami, disadari dan diamalkan oleh katanya umat Islam. Sering katanya ahwate berhadapan dengan hal-hal nyo gadoh karena tidak menyekutukannya hana tapu dua Tuhan, hana tapu kongsi Tuhan. Nyo babah mengata pegah teba pratek sulit karena lu itanya di kampung-kampung mentang percaya kekuatan baci putih. Lu di kampung-kampung mentang percaya hal-hal yang lain, baneng merah, baneng putih dan sebagainya. Mentang mempercayai kekuatan jin mon Tuhannya baik ajaknya, bak kaya rayu jan baik ajaknya dan sebagainya. Nyo bahagian yang perlu dimurnikan kembali karenanya berbikin melenceng dari Ahlus Sunnah wal Jamaah atau akidah yang sebenarnya. Yang perlu diperhatikan katanya. Yang kedua, tidak menyatukannya dengan makhluk. Hanya yang cukup berat. Baik tapu satu Allah dengan makhluk. Nyo yang cukup berat karena le berkembang hal-hal yang lainnya. Dan termasuk dalam agama Nasrani nasabah paham yang menyatukan Allah dengan makhluk dinamakan dengan firqah Ya'qubiyah. Dalam Nasrani ada bikin 4 firqah besar yang berkembang sehingga menjadi 72 firqah. Pertama disebut dengan Mulkaniyah, yang kedua Ya'qubiyah, yang ketiga Nasturiyah, yang keempat Najiyah. Salah satu firqah Ya'qubiyah adalah firqah yang meyakini Allah itu menyatu dengan Isa. Maka mereka menyebutkan Isa itu Allah, Allah itu Isa. Dalam kaum orang Islam, yang pahamnya pernah dikembangkan oleh sufi falasafah. Guna sufi kalau dijelaskan oleh Abu. Salah satu firqah dalam sufi falasafah meyakini bahawa ada interaksi, yaitu disebut dengan ketika tajalli kamal. Pada itu ada sistem taraqi, ada sistem tanasul. Taraqi adalah berhasil naiknya status manusia ke tingkat lebih tinggi. Tanasul, Allah menempatkan dirinya pada sesuatu makhluk. Menurut paham, dua paham, ana dukun ittihad kulliyah, ittihad kon kulliyah. Ittihad yang kon kulliyahnya adalah ketika tajalli kamal, maka manusia itu akan menyatu dengan Allah. Allah memilih seseorang makhluk yang layak untuk Allah menyatu zatnya dengan zat makhluk, dan yang hanya dimiliki oleh seorang yang katuh kamil mukammil. Maka ada yang menyatakan bahawa Muhammad itu tak sampai pada martabah kamil mukammil. Maka dalam pengkajian urang-urang ittihad wahulul menyatakan tekan salik buta, jika yang Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Ini adalah prinsip penyatuan dua zat menjadi satu zat. Peleburan yang demikian nyoka menjadi masyhur bak katanya. Allah Taala nikun laqad kafaral ladina qalu innallaha wal masih ibn Maryam. Allah kagepu kape urang-urang yang berakidah bahwa Allah adalah Isa. Isa adalah Allah. Ma menyoba katanya hana keterangan karena kadudo pahamnya. Semasa Hudin Nabi hana yang pegah bahawa Muhammadnya Allah atau Allahnya Muhammad.
andai kata na, maka sungguh jitrun daun ayatnya. Kata bagaimana jitrun ayat ke firqah Ya'qubiyah kaum Nasrani, yaitu orang-orang yang berakidah Allah itu Isa itu adalah Allah. Nyo yang harus dapat katanya dalam praktek katanya, dalam berakidah katanya, kalau memang ingin berakidah dengan ahli sunnah wal yang lurus, maka yakinilah bahwa Allah itu bukan Muhammad, Muhammad itu bukan Allah. Allah sebagai khaliknya Muhammad, Muhammad itu sebagai makhluknya Allah yang kagak angkat sebagai nabi dan rasulnya. Jadi kuatek habis dilanjut daun oleh moderator. Maka sebagaimana judul yang kada pilih beno, nyo hanjir tak pegah habis-habis nyo. Oh ka. Hanjir tak pegah habis-habis ya. Bahaya lungan power tu. Sesuai dengan judul implementasi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nyo yang harus dipegangi oleh semua katanya, bahwa katanya kita berakidah harus sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Salah satu akidah ahli sunnah wal jamaah adalah tidak menganut dalam akidahnya adalah akidah falasafi. Le kitab tauhid yang dikarang oleh ahli falsafah, le kitab tasawuf yang dikarang oleh ahli falsafah, maka kitab-kitabnya yang hanjut tak pedomani, bahkan hanjut tak baca, baik tak baca, karena akan menyeret katanya ke arah yang tidak baik, ke arah yang bisa merancukan akidah tauhid katanya. Ketahuilah Imam Ali karamallahu wajhah pernah ditanyai oleh orang tentang makna tauhid yang sebenar-benarnya. Maka Imam Ali dijawab, at-tauhid an ta'lama anna ma khatara bi balika au tawahhamtahu fi khayalika au tasawwartahu fi halin min ahwalika fallahu ta'ala wara'a dzalika. Yang tauhid yang dijawab atau yang ketauhid Imam Ali karamallahu wajhah, kutakan engkau yakini bahwa segala sesuatu yang terkhatar, tergores dalam hatimu dan terwaham dalam khayalanmu, dalam khayalan adalah ilmu yang diidrak dengan mata atau indera zahir, itu khayal mananya. Kemudian tasawwartah dan tertasawur di dalam satu hal daripada ahwalmu, maka yakinilah Allah sebalik daripada itu. Dalam ayat yang lain atau dalam kata kunci yang lain, kita tidak boleh membayangkan Allah itu dalam pikiran kita, dalam hati kita, karena segala sesuatu yang mampu diidrak oleh indera zahir dan indera batin itu adalah sifatnya makhluk. Menyota pegah Allah menjarawanya mentong bayangkan li katanya. Tak pegah Allah memuka lagi nya mentong bayangkan li katanya. Tak pegah Allah nyan jidu abah makhluk, Allah nyan jidu atas, Allah nyan musaho ngan makhluk nyan mentong mampu ditasawur oleh alam pikiran. Maka nyan kon Allah karenanya makhluk ubena yang mampu dipikirkan oleh pikiran, ubena mampu dikhayalkan oleh indera zahir, ubena yang mampu diidrak oleh hati, semuanya, semua mudraknya adalah baharu. Maka oleh Imam Ali kekun hamban bahwasanya segala sesuatu yang masih mampu itu adalah bukan Allah.
Ya Allah taji yang hana mampu katanya. Gekun le Imam Abu Bakar bahwasanya ketika katanya hana mampu mengidrak itu adalah idrak. Ketika hana mampu mengidrak Allahnya adalah idrak. Ketika katanya hana mampu mencerna bawahnya tengok kata cerna. Tapi bedanya antara cernaan orang berilmu dengan yang hana ilmu. Nyan munyo hana ilmu kebodohan mungkin. Tapi munyo hana ilmu nyan kecerdasan. Dia telah benar-benar berada di garis yang lurus dalam akidahnya. Nyo menan tutu Imam Ali bila mentang mampu dikhayalkan nya batikon. Demikianlah mungkin yang dapat lu sampaikan. Lebih kurang belum lagi proyek dakwah nyo hanjut juga habis-habis itu nih kok. Karena anak tuah yang udang yang di hadapan katanya hanya tuah ehna idrak je penting abia. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Mudah-mudahan kita pahami semua. Karena dia memang dalam waktu yang tengah tingkatnya berhampir lepoh kita berjud berperang berjud kalau insyaallah sukses mendung dan sesuai dengan harapan dan pertama. Jadi kami persilakan kepada Bapak untuk dan memprioritaskan kepada yang mempertanya. Jadi supaya materi yang disampaikan Abu Dayono lebih dalam, lebih mudah dipahami. Jadi bukan menimbulkan pertanyaan baru, tapi ini mempertanyakan, bahkan boleh mengkritik, boleh mengatakan tidak setuju, karena ini judulnya mubahasah. Jadi ini kondosia. Jadi dimulai Mbak Teguh Syahwita, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Guru Getanyo bersama Abu Mamandum yang kehadir, langsung karena waktu singkat kepada Abu di Serambi. Sangat menarik apa yang Abu sampaikan, bahwa masyarakat Getanyo terjebak dengan istilah dalam pemahaman ilmu tasawuf, baik istilah syariat, tarikat, hakikat, sehingga masyarakat kami jik rahasia umum, bahasa yang bisa menjurumuskan kepada kebinasaan. Nya nawakkah kau nawak syariat, ikamu katuk bak tarikat, atau nya nawakkah mentong bak syariat, ikamu kah tubah hakikat. Jadi kiban Abu sementara yang hanya istilah dalam ilmu tasawuf, padahal otangi segala sesuatu tidak terlepas dari syariat. Ada hakikat yang didapatkan itu adalah pengamalan dari inti syariat itu sendiri. Kalau boleh Abu, walaupun agak ekstrim pendapat, taubah mentau balik-balik dah pakai istilah tarikat dengan hakikat, langsung tasawuf menurut syariat saja. Tabuh haju istilah yang membinasakan masyarakat awam, karena letak yang terjebak dengan istilahnya. Itu yang pertama kepada Abu. Yang kedua kepada Guru kamu Abia, nazabu ibarat ibrah fil uqudnya bak makna kon bak diri lafaz, sementara hanya mungkin tak fahami makna tanpa lafaz. Nyo perlu penjelasan bak kamu Abia. Kemudian kepada guru kamu Abu Yazid, belum fikir pemahaman ahli sunnah wal jamaahnya, kalau bisa kamu harap gure-gure nesederhanakan mentah. Karena masyarakat inanya ingin WA ngapinya 5 minit saja. Kiban cara lagi tanya gure-gurenya tak sederhanakan pemahaman akidah ahli sunnah wal jamaah, lalu tak share pada media-media. Munyahana itanya tapi bengek ke Wahabi. Sementara Wahabi akidah awalnya dalam 5 minit 3 ditransfer bak WA, bak Facebook, bak FB,
mandum media digunakan oleh Wahabi. Jadi lihat anak-anak muda katanya terpengaruh dengan paham Mujassimah. Ini harapan kamu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebut nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lunduan Al-Fatah dan sekarang belajar di daerah Darussalam Al-Awliyah. Jadi lun tertarik bacut mengenai pembahasan masalah karena naga cekot oleh Abu No tentang Ibnu Taimiyah ataupun imamnya para Salafi Wahabi. Jadi ya buan, Dr. Said Abdul Azim menulis sebuah kitab bernama At-Tajdidi Was-Salafi wa Da'wati Al-Islahiyah. Di dalam kitabnya menulis Masdaru talaqi wa huwa indal asy'ariyah, masdaru talaqi indal asy'ariyah wa huwa al-aqal. Wa qassarha al-Juwaini wal Razi wal Ghazali wal Baghdadi wal Amudi wa Sanusi wa sairul a'immatihim bi taqdimil aqal alan naqal inda ta'arud. Pertanyaan ji, apakah ulama asy'ariyah ataupun asy'ariyah mendahulukan akal ketimbang nakal? Adapun pertanyaan yang kedua, Imam Ibnu Asakir menulis sebuah kitab berjudul Tabyid Kadzin Al-Muftari, yaitu satu kitab khusus untuk membela Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dari fitnah-fitnah dan hoax-hoax murahan. Inana terdapat sebuah perkataan emas, long gomupem aku. Dalam kitabnya yang kedua, Inna luhumal ulama masmumah wa adatullahi fi haqqi astari muntakirhi ma'lumah. Daging para ulama itu beracun, dan bagaimana kebiasaan Allah telah diketahui dalam membalas para penjela ulama. Lah numpuk yang pertanyaan lo nabu kiban maksud perkataan emasnya. Mungkin cuma enyo mendong. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kamu tujukan kepada Abun di Blangpidi. Jino Abun yang bak kamu pribadi dan padu-padu masyarakat yang hana glah-glah lom al-ikhtiyaru wajibun. Nyan pakiban makna haji dan pu hadis pu berangnya. Nyan yang pertama. Kemudian pakiban sebenarnya makna ikhtiar itu, sehingga di kamona masalah akibat daripada tungang orang gebegah na gebi baca kitab-kitab yang terlarang na gebaca yang mana di yang hana mampu, termasuk salah sabuh yang ketemu lewrem. Ikhtiar itu adalah perbuatan Allah yang lahir pada manusia. Nyan kiban sebetulnya pengertian ji Abun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tingkat saja dari Teguh Syahwital, mungkin untuk memperkenalkan dari Abu Trambi tentang syariat tarikat hakikat. Abu, terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan Korea kitanya Tengku Calizal kepakat pakai istilah-istilah yang kamu tulis dalam kitab-kitab tasawuf, yaitu syariat, tarikat, hakikat. Pakat pegat istilah baru yang mudah dipahami oleh masyarakat umum sehingga berada dalam salah paham. Hanya saran tapi yang terlagi kepegang dia biar pulang dan apun di Blangpidi nya kan berarti nya belum jago punya harus boleh kenyang, tetapi tanya bersama-sama sebab tujuannya untuk terpuput bersama-sama. Kalau menurut Lon, istilah-istilah yang gana dalam kitab tasawufnya hanya perlu taubah. Jadi baik taubah. Cuman
bahkan dalam salah paham orang nyo akibat mida menyangkan mulai rayuk. Inilah yang terjadi. Jadi mida menyangkan mulai rayuk, lampung lompat ke dia pucuk, hanai kau hamba lagi berabung EU. Inilah yang terjadi, salah paham. Maka Jino kitab-kitabnya nama menyebut istilah-istilah tasawuf orang-orang tinggi nyoknya beda buka bak tak batasi tak buka, dan orang tanya yang umum mulailah dari bawah. Punya ilmu yang udah mulai dari bawah, insya Allah hantalah paham. Mulai dari bawah, menyudahnya orang muda tadi lagi yang kada jelaskan gunau. Nah, kitab-kitab untuk orang muda tadi yang dah pelajari. Kamu pomnya baru dapat kitab orang muda wasiat. Insya Allah menyalaginya cara demi ilmu berjenjang dan mulai dari bawah daik bacot-bacot. Insya Allah hanle dan nyokot dalam salah paham dalam memaknai kata-kata istilah nyana dalam kitab-kitab tasawuf besar. Ada istilah syariat, tarikat dan hakikat. Majelis taklim tingkat bawah nyaw yang perlu makmurkan. Dah makmurkan, dah hadiri, dah ikuti. Ketika yang kamadang, dia oleh gurai, dia buka kitabnya lebih tinggi baca-baca. Jadi sehingga betul-betul orang yang bernyau kasiap ini menerima pelajaran-pelajaran yang lebih tinggi daripada guru-gurunya. Jadi kalau menurut ulun laginya, dah biarkan mendang istilahnya lagi ter, beda hilangkan, beda ubah. Tapi tanya yang bernyau, tanya yang pelajarinya, yang harus perlu dah seleksi, dah kitab yang cocok untuk tanya orang yang ber, kenan dah ikut ber tanya. Sehingga dengan demikian tanya terhindar daripada salah. Dan bahasa lagi yang kalau menurut pendapat lon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terusnya terima kasih. Kita lanjutkan. Ini mungkin ada satu dari Masjid Tengku Syarital untuk Abiyahada. Inti pertanyaan tadi terkait dengan akad, ya, dalam jual beli hanya mungkin dipakai, hanya mungkin dipahami mana tanpa lafaz. Mana kira-kira gue bilang terkait masalah akad tadi. Jadi harus mengikuti lafaz atau syarat, ya, gantung Abiyah. Baik, terima kasih kepada Abu Moderator, dan alhamdulillah mudah-mudahan kehadiran Abuya akan menambah keberkahan kita nyoba orang yang berbahagia. Mungkin pertanyaan yang disampaikan ini sesuai dengan ibarat dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis, wal ibratu fil uqud lima'aniha la li suwaril alfat. Dan yang diiktibar pada semua akad itu adalah bagi maknanya, bukan bagi surah lafaz-lafaznya. Baik, tuan izin bacut menteng. Artinya dalam pelaksanaan ketika kita mengucapkan sebuah lafaz akad, muamalahnya adalah kekekalan makna. Contoh mungkin bahasa sehari-hari kita lun pinjam peng baru tertori
bahasa pinjam dakun, tapi undang-undang ariyah, undang-undang pinjaman berarti dah pinjam barang dah kembalikan barang yang sama. Tapi nyomu pinjam pen tak ada, belum bungkuh tak ada, tak menggantung. Maka kan bahasa pinjam itu pada makna hutang. Jadi yang dilihat makna prosesi kelakuannya. Punya contoh, contoh wahab tuka hadhihi sayrah bimi'ah, aku hibah mobil ini dengan 100, dengan harganya 100. Walaupun bukan ibarat hibah, tapi yang dimaksudkan di situ adalah B, maka berlakulah hukum B itu. Jadi maksud kekalian makna dari ungkapannya, walaupun lafaz gunakan lafaz hibah lagi bunuh, walau lafaz gunakan lafaz pinjam, tapi pada maknanya prosesi akad yang kita lakukan itu adalah pada makna jual beli atau pada makna hutang. Maka yang dilihat bukan lafaz, tapi yang dilihat adalah kepada maknanya. Mungkin lagi yang maksud. Ya, terima kasih. Mungkin lagi berkurang untuk lagi maaf. Tentunya nata saya dari guru-guru yang lain, insyaallah bisa diklarifikasi kembali untuk kembalikan kepada Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih. Ini banyak pertanyaan kayaknya banyak sekali ditujukan kepada Abu Yazid. Demikian aku ulang. Silakan. Mulai dari penyederhanaan istilah Ahlussunnah wal Jamaah, mulai Asy'ariyah apakah didahulukan akal atau nakal, termasuk natakotu al-ikhtiar wajibun. Silakan Abu. Ya, nampak aja dengan lu pertanyaan menarik ya. Tapi berat bak tak jawab, hang tu pun jawab. Kalau tak tanya kagahon. Pertama, abi di Tebadih. Pengkajian Ahlussunnah wal Jamaah sewajarnya disederhanakan. Sebenarnya menyota poles kalimat-kalimat berbentuk video, share ke YouTube dan sebagainya, mungkin bukan barang langka, mungkin, sangat mungkin. Cuman didat orang yang tempo buat menan. Lagi beliau yang ahli bagian IT, anak berbuat bertulis-tulis mentang panjang cik. Lalu baca dia orangnya. Sebab memang pemalangnya. Kemudian gedanya kedua, orang gedanya kedua Ahlussunnah wal Jamaah menyona video-video atra gedanya lain merasa bosan laju. Ayam tak kelar lepi. Menyona video orang lain menarik besut hingga kadang-kadang habis pada nonton. Yang dumnya ramai na pernah upload video lunduan tentang membahas Ahlussunnah wal Jamaah sih. Hana kan yang tu kan rugo ada begat dia biar insyaallah mudah untuk dipraktek, mudah untuk dilakukan. Mungkin barangkali perlu tim khusus, karena di urang Wahabinya ini tim khusus ini yang edit-editnya dan sebagainya. Kitanya yang hana dia meleleh gerau, meleleh pucuk, malah mengkokoh pucuk yang lu. Kemudian Asy'ariyah, kaum Asy'ariyah, artinya ulama-ulama, orang-orang yang berpedoman kajian kepada sanan ilmu Imam Asy'ari. Pokoknya mengutamakan akal atau mengutamakan nakal. Yang mengutamakan akal ya, Mu'tazilah biasa. Awaknya yang mengutamakan akal. Nah, dalam makalah luntuan taboh korelasi sifat wahdaniyah dengan hukum adi. Salah satu di situ
sebab-sebab orang tersesat bahkan je kufur adalah mendewakan akal, sehingga ubi yang hane pajuh liakai kon mendum baji ubi pajuh liakai sedangkan persoalan ketuhanannya yang le yang hai pajuh liakai katanya yang telah saboh ji na lung begot isino na lumba makalahnya itu punya hawaji empat tengah hukuman korelasi sifat wadannya dengan hukum adi. Salah satu penyebab terjadinya kekufuran adalah karena terlampau mendewakan akal. Nyo tersebut dalam kitab Dusuki. Ketika orang mendewakan akal, maka hilang keseimbangan, karena akal itu maka dayanya dibatasi sesuai dengan sifat dari makhluk itu sendiri. Jadi menyo asli tetap mempadukan nakal dengan akal. Kemudian pemahaman-pemahaman yang kemudian muncul di antaranya adalah pemahaman mujassimah ya, yang kamulai na bibit-bibit semenjak masa kekhalifahan Utsman bin Affan, tapi belum begitu berani untuk menampakkan diri. Kemudian disusul masa kekhalifahan Ali yang 6 tahun itu. Setelah kekhalifahan ini selesai, masa Khulafaur Rasyidin, inan mulai muncul di awal abad 2 Hijriah. Inan mulai memproklamirkan diri masing-masing dari firqah-firqah itu ya. Kemudian jauh setelah itu yang sebenarnya kadimo, perkara mujassimahnya kadimo, cuman yang mempopulerkan sangat persoalan mujassimahnya ke masa Ibnu Taimiyah. Orangnya yang populerkan bahwa Allah benjaro, Allah menggaki, malah agaknya kelom Allah getrun dari aras lagi lungtrun atau mimbar. Itu banyak kitab, diantaranya adalah kitab Ar-Rad ala Hadatil Wujud. Kemudian perkaranya berkembang hingga sampai masa Muhammad bin Abdul Wahab. Malah yang paling keras pendapat lagi Imam Utsaimin. Genyang Allahnya lagi hiada, rad rupa, rad bentuk, rad panjang, rad ari saban menduat lagi ada. Yang pendapat Imam Utsaimin yang udip pada masa katanya udip. Jino kam meninggal. Jino kam meninggal. Kam meninggal kan. Yang gonya udip masa katanya kan. Yang pendapat yang nyandum pendapat urungan yang tetap iga urungan amban berdasarkan pemahaman-pemahaman yang dipaksakan menurut istilah luntuhan dari teks-teks Al-Quran. Para ulama Asy'ari para tahap awal menggunakan bikin tafsirnya pada sifat-sifat Allah yang tersebut dalam Al-Quran, model tafwid. Kemudian baru model takwil. Di urungnya ditulak habis-habis. Dalam tulak habis awalnya tafwid tawib yang musyabahah, tafwid yang tasbih Allah dengan makhluk pada hana. Kemudian
Nyan lungkalan center dan habayan bahwa darah daging ulamanya meracun cukup center pada saat kasus Habib Rizik dan pada saat kasus kriminalisasi ulama luar biasa ada yang ya dilumpiah nampum cinya supaya ada pabuat dua-dua tanya yang penting nah baik kengken ku ulama karena desa keng ulama rayu bermeracun atau mahana meracun home gede yang penting baik kengken ke ulama. Kemudian yang menarik pertanyaan dari Tengku Cup masalah apa yang tadung tu? Aku dah kau hayu. Tabung. Ikhtiar wajibun. Ikhtiar wajibun. Dalam pengkajian ilmu tauhid ada istilah haji penandi masalah buat urang. Masalah buat urang. Nyambut urangnya buat drawai ataupun buat drawai. Maka para ulama tauhid dibagi buatnya dalam dua, buat ikhtiariyah dan buat ikhtira'iyah. Baik ikhtiariyah atau ikhtira'iyah nya memandung gesipta Allah Ta'ala. Hana musabah bih yang menjadi taksir gedanya. Semua muasir Allah. Bila dalam akidah katanya mentang tak akui taksir katanya, maka katanya galam sempurna dalam berakidah. Karena galam sempurna mentauhidkan Allah. Di antara makna ikhtiar adalah ma yumkinu fi'luh wa yumkinu tarkuh. Dan banyak definisi-definisi ji. Kesemua ji adalah ada kudrah dan iradah Allah. Allah yang menciptakan kudrah manusia, Allah yang menciptakan buat manusia, Allah pula yang menciptakan ikhtiar manusia, Allah pula yang menciptakan ikhtiran dari tiga halnya. Yo ada numbugah mungkin payah pendalaman lom Abu Alizar. Demikianlah yang saya sampaikan. Yang penting katanya baik mempaham bahwa ikhtiarnya draw dibuatkan. Ada ikhtiarnya pun Allah ciptakan. Ikhtiarnya tak makhluk sih yang diciptakan oleh Allah. Ada prinsip penciptaan kudrah manusia, iradah manusia, buat manusia, ikhtiar manusia. Ada penciptaan ikhtiaran lom, ikhtiaran dari beberapa halnya. Nyona kajian dalam masalah wahdah fil af'al. Sekian dan terima kasih. Baik, pada kesempatan ini kami membaca beberapa kesimpulan. Mudah-mudahan diterima semua. Mudah-mudahan baik protes ini, karena nyo protes habis lo. Yang pertama, kesimpulan dari kajian tentang tasawuf. Tujuan tasawuf itu meningkatkan ketakwaan dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan segala penyakit-penyakit hati, sekaligus mengisi dengan hati-hati, dengan sifat-sifat hati yang terpuji. Jadi yang kedua, kita tidak wajib mempelajari hal-hal yang rumit dalam ilmu tasawuf dan tauhid. Bahkan haram hukumnya mempelajari sekaligus mengajarkan kepada masyarakat umum seperti kitab Ibnu Arabi. Karena apa? Karena dikhawatirkan akan terpleset, akan sesat. Karena ada istilah-istilah dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu sufi yang berbeda maknanya. Tidak sama istilah itu, tidak sama istilahnya, makna dalam istilah itu seperti yang dipahami oleh ulama fikih misalnya, oleh orang-orang awam, bahkan oleh ulama-ulama umum pada biasanya. Jadi takut kita tasawuf mempunyai istilah-istilah yang berbeda dengan istilah yang umum dipahami oleh ulama-ulama fikih. Oleh karenanya lagi kepegah oleh Abu
terambil kuno, kita belajar tasawuf harus merangkak dari tingkat yang paling rendah, kemudian pertengahan, kemudian ke atas. Jadi tidak boleh melompat. Dan ulama-ulama sufi sudah tahu siapa saja murid beliau yang pantas dia sampaikan hal-hal yang rumit, siapa saja yang tidak boleh disampaikan. Oleh karenanya penyampaian hal-hal yang rumit tentang tasawuf dan tauhid di kalangan orang ramai lagi dino yang sangat berbahaya dan bisa menyebabkan sesat, bahkan bisa menyebabkan kufur. Kemudian beliau juga menyampaikan tadi bahwa kalau ingin kita merujuk, fatwa MPU Aceh sudah pernah dikeluarkan tentang kitab-kitab yang muktabarah yang boleh diajar dan boleh dipelajari untuk masyarakat orang ramai. Artinya seperti kita Ibnu Arabi bukan kita katakan salah, tapi itu berbahaya untuk disampaikan kepada orang ramai. Kemudian tentang yang mudah-mudahan yang belum pegah kesimpulan ini sesuai lagi yang maunya pemateri dan Tanjung Bandung. Yang kedua tentang jual beli online. Jual beli online seperti disampaikan oleh Abi Hatta tadi, dan tidak ada orang yang mengkritik. Itu sah dengan syarat, karena jual beli online dilakukan dengan penulisan kitabah dalam fikih, itu termasuk akad kinayah, Abi ya. Jadi oleh karena haji menyodai mandum narjana cok belo barang bak sopi ataupun tuikan COD. Jadi harus tanit awade tagetik bak aplikasi, harus ada niat jual beli. Karena akad dengan menulis dengan kitabah itu kinayah. Akad kinayah harus ada niat, tanpa niat tidak sah. Jadi tapi secara umum jual beli online jadi dibenarkan. Hasil mustarung royong, tapi harus ada niat. Nah, yang gele tentang Ahlussunnah wal Jamaah. Ada orang Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah akidah yang telah disampaikan oleh Abu Yazid. Akidah yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat-sahabat Nabi, yang kemudian itu para dalam sejarah Ahlussunnah wal Jamaah itu mengelompokkan diri adalah orang pengikut Asy'ariyah dan pengikut Al-Maturidiyah. Untuk namanya ada nama, kon ada yang pegang. Orang ikut mazhab menyebut. Nah, orang ikut yang mengikat diri dengan mazhab yang berarti Ahlussunnah wal Jamaah. Menyadamani nah orang yang hana roh dalam mazhab berarti yang kon Ahlussunnah wal Jamaah. Tahu? Yang kedua, orang yang pegang Muhammad adalah Allah, Allah adalah Muhammad. Yang sesat menyesatkan bahkan kufur. Kedua, mendewakan akal, terlalu mendewa-dewakan akal, itu sangat berbahaya. Itu di luar akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bukan menafikan akal, yang hana patihakai nyan awak Wahabi. Urang tanya Ahlussunnah wal Jamaah, urang menggunakan akal, tapi akal dengan akal tidak pernah kontra. Makanya menyona ayat Quran akal yang makna zahirnya tidak cocok dengan akal, yang ditakwil. Tuhan menjaro, takwil Tuhan berkuasa, lagi yang kira-kira. Jadi tanya kon orang menafikan akal, orang menggunakan akal dalam memahami ayat Al-Quran hadis, betul ya boleh. Awak Wahabi ada yang pakai akal, jadi kurang waras. Kemudian jadi makanya tidak ada istilah apabila ta'arud akal dengan nakal, apakah didahulukan akal atau didahulukan nakal, nggak ada. Karena akal yang katain ya, akal yang katain dan nakal yang katain tidak pernah bertentangan. Jadi yang bertentangan adalah nakal yang dalalahnya dhan,
bertentangan dengan akal yang katanya, maka di nakal yang dan lelahnya Tuhan ditakwil sesuaikan dengan akal. Jo kalau materi itu dilarang. Ayat Al-Quran riwayatnya katanya, ya kan? Tapi makna aja, nah yang katanya, nah yang dani. Ayat Al-Quran yang urutnya datang nuzulnya katanya maknanya dani itu bisa ditakwil. Yadun bisa bermana tangan, bisa bermana kekuasaan. Karena dia tahu mana yadun bermana tangan bertentangan dengan akal. Karena akal pengetahuan tidak boleh sama dengan makhluk, maka ditakwil, ya kan? Jadi orang Asy'ariyah takwil yadun kepada mana berkuasa. Ya, jadinya lebih panjang lom ja'ba Abu Yazid. Jadi lo pikir Abu Eli lo pikirnya mentong nyoka memang kawade kapanjang. Jadi lo pikir perasa berbagai ini Tikodre kami ucapkan terima kasih kepada Abu Turambi yang kagejuk dosiah berarti yang bersama, yang kagejuk ilmu yang pengetahuan yang sangat luar biasa, kepada Abia Hatta, kepada Abu Yazid nyogonya dua buah detail lihabun Abu, kemudian kepada kita yang bersama semua, mudah-mudahan bermanfaat kita semua dan lebih nunggu lola kemah. Lola kemah juga kepada Pak PBJ Bupati Aceh Selatan yang mungkin penerimaan kamu kurang berkenan, mudah-mudahan PJ terus. Jadi enyo mentong lola kemah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.